Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di webinar meeting Bu Nur Hasanah tentang pemanfaatan aplikasi Prezi dan fitur-fitur rumah belajar. Monggo kepada Bu Nur Hasanah untuk memberi pemaparan. Ya, terima kasih Bu Tika atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, MGS Radio pada kesempatan diseminasi pemanfaatan aplikasi Prezi pada hari ini saya ingin menyampaikan beserta fitur rumah belajar dalam pembelajaran secara tatap muka. Jadi sebelum kita bicara banyak tentang fitur rumah belajar maupun Prezi, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa sebenarnya Prezi. Jadi Prezi itu merupakan perangkat lunak presentasi yang berbasis internet, di mana selain untuk presentasi, Prezi juga digunakan sebagai alat mengeksplorasi dan dari berbagai ide, baik bisa berupa kanvas maupun berupa media-media yang lain. Kemudian pada Prezi di sini mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan presentasi yang biasa kita gunakan, di mana dalam presentasi menggunakan Prezi, tampilannya di sini bisa menjadi lebih menarik. Karena posisi yang kita gunakan tidak hanya pada posisi hanya dinaik maupun diturunkan saja, tetapi juga bisa diperbesar ataupun dengan tampilan seperti yang kita inginkan. Kemudian, bagaimana kita masuk ke aplikasi Prezi? Jadi bisa Bapak Ibu saksikan pada tampilan presentasi kami, di mana kita download terlebih dahulu untuk aplikasi Prezi. Untuk aplikasi Prezi di sini kita alhamdulillah punya kesempatan diberikan oleh pihak Prezi untuk mendapatkan konten Prezi dengan gratis, yaitu Bapak Ibu. Jadi kita download terlebih dahulu, tentunya bukan gratis, kita juga harus mempunyai paket internet ataupun jaringan internet Wi-Fi. Kemudian setelah Prezi sudah berhasil kita download, kita masuk pada start menu ya Bu. Kita ambil untuk yang basic, kemudian kita langsung klik continue, kemudian setelah itu kita masuk, di situ akan muncul ada tampilan pilih akun. Nah, pilih akun yang digunakan untuk Prezi di sini lebih baik kita menggunakan akun yang biasa kita gunakan setiap hari pada pembelajaran. Jadi nanti untuk mengupload tugas-tugas yang akan kita gunakan lebih mudah. Kemudian di sini pada aplikasi Prezi bisa Bapak Ibu lihat di sini untuk tampilannya. Jadi tidak hanya pada bentuk presentasi yang statis, tetapi juga dinamis. Jadi di sini mohon maaf, di sini saya menampilkan tampilan di sini hanya bersifat offline ya Bapak Ibu, karena kita dibatasi oleh waktu. Jadi pada aplikasi Prezi di sini topik yang kita pilih itu nanti bisa kemudian muncul dan bisa kita zoom, kita perbesar. Jadi tidak statis seperti pada PowerPoint yang biasa kita gunakan. Kemudian pada pemanfaatan Prezi di sini kita juga perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, di mana berkaitan dengan pemanfaatan IT dalam proses pembelajaran dan pelatihan Kemendikbud, di mana diluncurkan fitur rumah belajar, Bapak Ibu, di mana dalam fitur rumah belajar di sini ada kelas maya, kemudian ada pengembangan berkelanjutan, kemudian ada karya Anda, kemudian ada buku sekolah elektronik. Kemudian di sini kita merubah paradigma di mana untuk pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru, ini harus beralih bahwa berpusat pada siswa. Jadi kita memberdayakan siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian di sini dikasih rumah belajar. Di sini menggunakan pembelajaran secara digital, jadi tidak hanya bisa merupakan menggunakan laptop, tetapi juga bisa menggunakan HP. Nah, ini tampilan jika kita menggunakan tampilan pada HP. Kemudian pada rumah belajar di sini merupakan pembelajaran di mana pada posisi repository contents di sini ada sumber belajar, kemudian ada juga laboratorium maya dan lain sebagainya. Kemudian ini berdasarkan hasil survei ternyata pemakaian rumah belajar di sini banyak diminati oleh baik guru maupun peserta didik. Ini dilihat dari tabel yang sudah ada di sini menunjukkan kenaikan yang signifikan. Ya, di sini ini banyak yang mengunjungi pada fitur dan soal, terutama di sini yang paling banyak digunakan yaitu ada 8 juta. Kemudian kelas digital juga banyak diminati. Kemudian pada rumah belajar di sini, ya sudah saya sampaikan di depan tadi, bisa digunakan menggunakan laptop maupun menggunakan HP. Ya. Kemudian di sini pada sumber belajar, di sini menyajikan materinya itu lebih mudah untuk dipahami, baik untuk jenjang pendidikan dari TK, SD maupun sampai dengan SMA atau setara SMK. Di sini kita bisa lihat bahwa pada fitur rumah belajar, di sini juga ada pengumuman tentang penilaian buku teks pelajaran baik SD sampai dengan jenjang selanjutnya. Ya, ini dari soal. Ya. Kemudian ini tampilan dari kelas maya. Ini tampilan dari kelas maya dan ajar. Kemudian ini dari peta budaya. Kemudian ini dari sarana belajar. Jadi kita bisa memberikan motivasi ke siswa dengan media belajar yang lebih, sarana belajar yang lebih asik, dengan tampilan gambar-gambar, dengan tampilan video, apalagi dengan tampilan kita menggunakan aplikasi di dalamnya. Baik, kami rasa itu dari saya tentang diseminasi pemanfaatan aplikasi Presi dan fitur rumah belajar dalam pembelajaran sejarah di Kabupaten Madiun, terutama untuk jenjang SMK. Baik, saya tutup. Bu Tiva, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas sharing ilmu dari Bu Nur Hasanah. Semoga ilmu bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman MGMP Sejarah Kabupaten Madiun atas kehadirannya dan waktunya. Saya akhiri webic meeting hari ini
dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rifa suaranya nggak dengar. Dengar. Rifa suaranya nggak kedengeran. Itu di mute ya? Ini para kedua. Oke, terima kasih atas sharing ilmunya Bu Nur Hasanah. Terima kasih juga untuk teman-teman MGMP Sejarah Kabupaten Madiun atas kehadiran dan waktunya. Saya akhiri meeting kali ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.